Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran tentang tata kelola sistem manajemen pembelajaran dalam jaringan. Baik, selamat datang Pak Ode, sudah bergabung dengan kami, sudah ready. Mudah-mudahan jaringan lancar ya Pak Ode ya. Siap, lancar. Oke, Bapak dan Ibu, bahwasannya pelatihan online ini di bawah koordinasi dari tim pendidikan dan pelatihan gradasi digital Indonesia di bawah kepemimpinan Bang Oni dan diserahkan sepenuhnya kepada tim gradasi akademi yang dipimpin atau sebagai direktur Bapak Ode Abdurrahman. Kemudian di dalam tim gradasi akademi ada rekan kita juga, ada Kang Beni, Kang Ben Abdullah, kemudian ada Pak Mehmet, kemudian saya sendiri. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat, di mana nantinya kita akan membahas tentang pengelolaan penilaian hasil belajar dalam jaringan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Bapak dan Ibu diharapkan pada pertemuan kali ini untuk membawa smartphone, karena ini nanti langsung praktek. Kemudian acara pembelajaran kali ini seperti biasanya kita bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi, kemudian sesi kedua yaitu tanya jawab. Kemudian narasumber kita, narasumber tunggal kita, Bapak Ode Abdurrahman, lahir di Banda Neira 10 Oktober 1909 dan sudah menikah, dikaruniai 3 orang anak. Kemudian pendidikan beliau S1 dan S2 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, S3-nya di Universitas Negeri Malang dengan program teknologi pembelajaran. Kemudian beliau dosen sekaligus Ketua IGI Maluku, kemudian Direktur Akademi Gradasi, Koordinator Gradasi untuk Maluku, Provinsi Maluku. Kemudian Bapak dan Ibu, selama pembelajaran nanti diharapkan Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan mikrofon Bapak dan Ibu agar pembelajaran kita lebih fokus. Kemudian jika nanti Bapak dan Ibu dikasih waktu untuk bertanya, nanti mengklik, kalau kita aktifkan window ataupun kolom partisipan, itu ada di sebelah kanan bawah, ada tulisan atau bacaan raise hand. Silahkan Bapak Ibu klik raise hand-nya dan nanti akan kita kasih kesempatan untuk bertanya. Baik, dan Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, ini pertemuan yang keempat ya, mohon maaf ini belum saya ganti. Jadi pertemuan kali ini akan membahas tentang evaluasi pengelolaan penilaian hasil belajar dalam jaringan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ode. Silakan, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pimpinan LKP, para peserta diklat dalam jaringan yang sudah hari ketiga ya, mudah-mudahan betah ini dan tidak pusing dengan berbagai macam tugas. Dengar suara saya kan? Putus-putus nggak? Ya. Keempat kita, Pak Ode. Oh, keempat ya? Iya, oh, iya. Nanti kita praktek kuisis. Ya. Iya, berarti ini kita ketiga ya, keempat barusan mau jalan. Iya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berpartisipatif karena kita menggunakan handphone ya. Terlebih dahulu Bapak Ibu kita pandu untuk menginstal aplikasi Quizzes ya di Play Store Android Bapak Ibu.
masing-masing. Silakan Bu. Saya bagi jaringannya dulu. Mas bisa Iya. tolong. Oke, siap. Ya, sudah Pak Odi. Oke, Bapak Ibu yang memantau pertemuan kita kali ini boleh mengikuti panduan instalasi atau beberapa langkah-langkah yang sudah saya siapkan. Kalau Bapak Ibu ada terhubung dengan Android, kita fokus ke Android, atau yang memegang sekarang Android, boleh menginstal aplikasi ini, namanya Quizzes ya. Ini cara installnya ke Play Store, kemudian ketik Quizzes, Z-nya 2, warna logo ungu. Oke, kita tunggu install, Bapak Ibu install dulu, baru kita mulai. Karena nanti berkaitan dengan bagaimana cara menggunakannya. Ini Quizzes ya. Sementara nanti yang menggunakan laptop, ini nanti kita menggunakan browser, masuknya lewat halaman https://quizzes.com. Tapi kita utamakan dulu biar tidak terlambat, karena ini prosesnya mudah ya. Kalau yang di HP, nanti untuk yang di laptop cara masuknya bagaimana nanti kita pandu. Oke, kalau sudah diinstal, nanti kasih kode ke kita aja kalau biar kita bisa jalan. Bagaimana Bapak Ibu? Sementara jalan ya? Gimana Bapak dan Ibu? Ada kendala? Oh, silakan Bu Sari, kayaknya mau ada kendala boleh. Silakan Bu Sari. Quizzes ya. Amiruddin. Udah selesai. Udah selesai Udah ya? selesai Oke. ya. Silakan teman-teman yang lain. Pak Amiruddin bagaimana? Sudah ya? Proses. Masih proses. Masih proses ya. Ini buka quizzes ya Pak ya? Ya. Tinggal Baru 40%, Pak. Oke, kita tunggu Ya, Pak. 40%. Maksudnya biar rata-rata mengikuti begitu. Biar kita tunggu aja. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit ini untuk penggunaan laptop atau PC atau komputer itu mungkin tampilannya berbeda. Kalau teman-teman yang terkendala di Quizzes-nya ketika login, itu harus ada permintaan bergabung dengan email yang sudah tersedia ya. Jadi silakan pilih email yang punya Bapak Ibu saja, misalnya Gmail, Google. Kemudian nanti masuk login daftar sebagai guru ya, teacher. Nanti ada daftar sebagai guru, kemudian registrasi ya, registrasi di situ pilih usia, kemudian ada pilihan misalnya lembaga, itu nanti menulis, kalau ada permintaan lembaga pendidikan berarti Ibu menulis LKP Bapak Ibu. Karena sebagian besar kalau misalnya sudah terregistrasi tidak membutuhkan lagi informasi-informasi itu. Cukup dengan email aja sudah selesai. Jadi nanti bergabung di situ sebagai teacher, sebagai guru. Oke, nanti kita lanjut Bapak Ibu ya, sambil tinggalkan jalan saya jelaskan sedikit saja, biar tidak mengulur waktu. Ini kalau Bapak Ibu tangkap di layar saya sambil pegang. Kenapa saya memilih asesmen penilaian daring ini dengan Quizzes Bapak Ibu? Karena yang diinginkan Quizzes ini bukan sekedar penilaian hasil proses belajar, tetapi bagaimana memotivasi siswa hadir dan menyemangati begitu, bukan sekedar melakukan ujian yang serius, meski sebenarnya ujian ya tetap serius, tetapi konsepnya adalah menguji sekaligus memberikan motivasi lain dan menguji dengan gembira begitu, karena paradigma hari ini Quizzes atau ujian yang di luar sana selalu membuat orang stres, selalu membuat orang trauma.
Bahkan ujian-ujian kita yang di level nasional pun, yang kemarin kita dengar ujian nasional, itu terlihat sebagai momok yang cukup menakutkan ya. Nah ini kita konsep baru dari di luar sana bahwa ujian kuisis itu harusnya diubah menjadi sebuah permainan atau game. Tidak perlu serius, materinya tetap kita tetap belajar, tapi ujiannya tidak perlu ada apa namanya ketakutan atau intimidasi atau apapun ya, sehingga bisa memperlancar prosesnya. Di samping itu sebenarnya ujian ini adalah penilaian kognitif. Apa itu kognitif? Sebatas pengetahuan, dan ini bukan menitik beratkan pada seberapa jauh kemampuan praktikum yang dia jalankan, hanya berupa keterampilan pedagogik atau keilmuannya saja, transfer keilmuan saja. Jadi yang kita nilai meskipun itu hal-hal yang berupa praktik, yang kemudian menjadi soal yang diujikan, itu kita berharap hanya sebatas 25-30%, tidak menentukan seberapa cerdas dia dalam proses pembelajaran kursusnya. Dan Bapak Ibu mungkin tak paham dengan masalah ini. Oke, apa yang ditawarkan kuisis sehingga kita mengambilnya? Sebenarnya di berbagai pelatihan kami, saya sendiri tergabung di beberapa komunitas pendidik, merekomendasikan ini dengan apa namanya berbasis Android ya, karena ujiannya tidak membutuhkan server, tidak membutuhkan laptop yang cukup besar, bahkan dari HP saja kita bisa memandu. Nanti kita gantian nih, Bapak Ibu kita praktik, Bapak Ibu bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop. Dan ini bisa terintegrasi dengan LMS kita nanti. Kalau sudah punya LMS yang utuh, yang bagus, kita bisa padu-padankan dengan ujian yang seperti ini. Karena LMS-LMS yang ada itu, dia hanya menampilkan hasil. Misalnya dia ini menjawab apa, kemudian dia di tingkat keberapa. Tapi di kuisis menyajikan informasi yang berlebih, yaitu tingkat analisis, evaluasi internal, yang nanti mungkin kita coba di akhir seperti apa pengalaman Bapak Ibu di LKP, sehingga kita bisa sharing ya. Oke, satu lagi, kuisis ini tidak seperti software yang lainnya, dia didedikasikan untuk menunjang pembelajaran, sangat direkomendasikan di Eropa, di Amerika ya, sebelum masa pandemik ini bahkan sudah sangat populer. Dia hadir bersama, ada satu lagi berbasis Android namanya Kahoot ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Ada kuisis, ada Kahoot, tapi hari ini kita sampaikan kuisis saja karena durasi waktu dan lain sebagainya. Mungkin kalau Bapak Ibu melanjutkan kita di TOT akan kami sampaikan apa kelebihan kelemahannya, dan kita akan transferkan ke Bapak Ibu bagaimana cara menggunakan. Ini konsepnya, bahwa sajian yang ditampilkan kuisis ini bukan sekedar menyajikan data secara akurasi berupa hasil dari penilaian, tetapi bagaimana kita sebagai owner, sebagai instruktur yang menilai peserta didik atau yang menilai peserta pelatihan, kita bisa mengambil kesimpulan secara internal. Oke, meskipun sebenarnya kita bisa membuat ya beberapa pilihan opsi, misalnya kita bisa menguji mereka secara langsung hari ini, atau kita tunggui, atau bahasa dalam petik kita plototi ya. Kamu kerjakan sekarang, saya tunggu. Tetapi ada opsi lain, kita bisa mengujinya dengan soal yang sama di lain waktu. Misalnya kita tentukan ujiannya besok jam 9 pagi, itu bisa di kuisis. Dengan soal yang sama, tapi dengan kode kelas yang berbeda. Ada pengkodean khusus yang mereka tidak akan masuk di sana kecuali diizinkan. Oke, itu yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Ini ada namanya keistimewaan tersendiri di kuisis. Kita bisa mengerjakannya pertama itu di laptop atau HP atau Android. Bisa juga di platform yang iOS. Teman-teman ada beberapa teman yang kemarin mengatakan bahwa ada juga yang bisa yang menggunakan perangkat Mac ya. Mungkin dicoba karena akan berjalan di browsernya, itu sangat bisa, sangat mungkin. Dan disupport dengan beberapa fasilitas, diantaranya misalnya ujian-ujian ini
selain bisa dipantau dengan waktu, dia difasilitasi. Misalnya kita bisa mengimport atau menginsert gambar, kemudian suara, kemudian didukung dengan dukungan berbagai bahasa ya. Kalau kita mungkin pakai bahasa nasional, Inggris, Indonesia sangat disupport. Beberapa supporting bahasa, misalnya pelatihan bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain, itu bisa kita akali dengan menggunakan screenshot atau memotret, kemudian memasukkannya sebagai pilihan gambar. Dan ini bisa sangat interaktif sekali, misalnya ini disimulasikan menggunakan tablet, tapi bisa pakai Android, bisa juga pakai laptop. Ini hasil tampilan sementara analisisnya, jadi Bapak Ibu kalau lihat, mungkin mudah-mudahan teman-teman yang pakai HP yang kecil bisa pelototin sedikit lah. Ini yang kalau warna merah ini maksudnya salah. Jadi dari atas ke bawah vertikal ini deretan nomor 1, vertikal, ini ada merah, ada hijau ya. Kalau merah ini salah hasil analisisnya. Kalau hijau ini benar. Nah, analisis sementara bagaimana? Misalnya ini versi pertanyaan pertama. Kalau ada yang bisa menjawab setengah dari populasi atau kelas ini, berarti soalnya itu hanya materinya mungkin ketika dipertanyakan di soal yang pertama, bisa jadi materinya itu hanya diserap setengah dari populasi kelas. Itu analisis yang bisa dibaca. Atau misalnya begini, ini ada yang hijau paling kanan, ini soal Q9, pertanyaan ke-9. Semuanya bisa menjawab. Bisa jadi ini sudah sangat dipahami materinya, bisa jadi ini sangat mudah soalnya. Tapi kalau misalnya mayoritas yang seperti ini, mayoritas jawabannya salah, hanya beberapa yang benar, kita bisa menganggapnya bahwa populasi dari kelas untuk tingkat kompleksitas soal yang seperti ini terlalu sulit dijawab. Itu maksudnya. Oke, sehingga ada panduan khusus di sini bahwa beberapa tanda atau yang menandai warna ini bisa kita analisis bahwa itu sebagai sebuah keberhasilan sebuah proses pembelajaran atau kegagalan instruktur dalam mengajar. Jadi ada dua persepsi. Secara proses pembelajaran bisa jadi itu keberhasilan siswa atau peserta, tetapi secara manajemen internalnya adalah kegagalan instruktur atau guru itu dalam membimbing peserta didiknya. Karena kalau misalnya kita tidak berhasil mendidik mereka hingga lulus semuanya paham dengan soal-soal yang kita berikan, bisa jadi kelemahannya itu adalah metodenya, metodenya, medianya, modelnya, model pembelajarannya, pengajarannya, atau ada yang salah dengan soal gitu. Soalnya jangan-jangan salah. Misalnya opsinya itu diberikan salah ya. Nah, itu yang dan menjadi catatan kecil. Ini ada satu fasilitas di dalam, nanti kita tayangkan tentang bagaimana dia terinclude dengan fasilitas di Google Class. Bapak Ibu mungkin pernah menggunakan Google Classroom. Ini dia terinclude. Jadi beberapa penugasan tugas PR ini atau ujian tunda, ujian yang dikerjakan bisa diintegrasikan dengan Google Class. Oke, itu yang saya inginkan. Mudah-mudahan sudah diinstal ya semuanya. Halo Bapak Ibu. Sudah Bapak dan Ibu. Ini ada yang memorinya full nih Pak. Sudah. Memorinya full. Pak. Baru masuk nih Pak. Oh, baru masuk. Nah, yang memorinya full dibuang aja dulu Bu. Nanti kan diinstal lagi. Nggak apa-apa. Iya. Ketimbang nanti tertinggal materinya. Apa tuh yang diinstal Pak? Saya baru masuk nih. Oh. Kuisis sih Bu. Kuisis. Aplikasi Kuisis. Oh, aplikasi Kuisis. Ya, Ibu sudah pakai ya? Maaf Pak Ode, saya juga baru masuk ini Pak. Iya, itu muter-muter Pak. Dari tadi. Oh gitu ya, enggak apa-apa. Santai, tenang aja.
Dari jam 6 saya udah Saya- udah masuk, tapi Iya, muter-muter. saya menanti Ibu. Tenang. Yang lainnya senyum-senyum saja. Nggak apa-apa. Bisa berapa orang ya yang raise hand biar kita tahu berapa jauh progresnya, karena setelah ini harus banyak orang yang terlibat. Iya. Coba Bapak dan Ibu raise hand di Kolom chat ya, biar iya. kita tahu Iya. berapa orang yang Udah bisa. banyak ini. Udah banyak raise hand. Silakan raise hand Bapak dan Ibu. Banyak. Saya Raise hand yang apa ini, Pak? raise hand aja, tanda bahwa sudah menginstal Quiziznya. Iya. Yang partisipan itu diklik Pak Arsyad, terus nanti di sebelah kanan bawah itu ada raise hand, itu nanti biru-biru yang angkat tangan gini Pak. Yang jempol-jempol itu Pak. Ya, maksudnya nanti biar tidak ngomong lagi, hanya tanda Iya, saja. iya, Berarti Angga benar Pak. Saya iya. menginstal, Pak, karena saya tidak tahu apa yang mau diinstal ini, karena saya baru Silakan install aplikasinya Pak. Ini Pak, namanya Quiziz. Bapak lihat di layar saya. gabung. Ini Bapak lihat di layar saya. Nah, itu Quizizz. Ini Quiziz namanya. Quizizz. Ya, diinstal di Android Pak. Oh, ini Quizizz, Pak ya. Ya, betul. baik. Di laptop bisa, Pak? Di laptop itu hanya seperti ini. Ini alamatnya. Ya, maksudnya kalau ada satu yang di HP itu bisa kita praktekkan, Bu. Ibu nanti menguji diri sendiri begitu. Ibu bikin soalnya di laptop, nanti yang ngujinya itu HP yang Ibu pegang gitu. Jadi Ibu bisa peran ganda gitu, sebagai siswa dan sebagai guru gitu, mengujinya. Pakai laptop nggak bisa, Pak? Iya bisa, tetapi Ibu tidak bisa mengujinya. Oh, gitu. Ya, Ibu cuma nonton aja kalau gitu nanti. Oh, iya, iya. Iya, enggak apa-apa kan Bu ya? Iya deh. Bingung Iya, juga saya baru masuk ini. Ini Silakan. harus pakai apa, Pak? Pakai Ini- laptop atau handphone? Ini pakai laptop dan pakai handphone, Pak. Di handphone itu kalau Android dia harus diinstal Pak ininya, aplikasinya. Quizizz ya. Yang saya tahu di Mac juga dia support. Jadi kalau teman-teman yang pakai iOS apa namanya? Yang Apple mau, bisa ya, menggunakannya. gitu ya. Katanya sih karena Sudah Bapak dan Ibu? Sudah? Udah banyak yang ini kok. Oke. Sekarang HP-nya diabaikan dulu atau yang pakai HP ditonton saja. Nanti diputar ulang lagi. Ini kita menggunakan yang balik ke laptop ya sekarang. Semuanya bisa ikut live. Ini kalau yang laptop silakan masuk di Google, ketik aja quizizz.com. Buka Google, kemudian ketik quizizz.com. Oke. Jangan, ada 3 pilihan di situ, ada Quizizz admin, ada Quizizz join, ada quizizz.com. Pilihannya ke quizizz.com. Oke, silakan bergabung dengan pilih daftar email yang dia, misalnya punya saya di antara banyak email, saya bagi salah satu email, kemudian pilih kita masuk menggunakan pilihan sebagai seorang guru. Karena ada sebagai siswa, ada bisnis, ada orang tua ya. Jadi pilihannya sebagai guru saja. Oke, ini 3 langkah pertama mendaftar kalau pakai laptop. Buka di Quizizz ini, tampilannya ini. Di HP juga pilihannya guru, Pak ya? Iya. Oh, tampilannya beda ya, Pak ya? Iya, yang mana, Bu? Laptop. Sama tadi, quizizz.com kan? Iya, Nggak betul. Nggak mau dia, beda tampilannya. Ya dirayu, Bu, biar mau. Pelan-pelan. Ih, Bapak. Saya serius nih, Pak, pusing nih. Nih, muter-muter aja lagi dari tadi nih. Iya, enggak apa-apa. Santai aja, Bu. Yang lain ini masuk lewat Gmail. Saya saran lewat Gmail, kemudian karena dia akan integrasi dengan Google Class ya. Saya saran pakai Gmail, meskipun email yang lain juga bisa. Kemudian pilih sebagai guru. Yang di laptop yang di
Mana? Yang dipilih ini, yang di laptop ini. Ada yang create, make a quiz, apa quizzes? Nah, itu untuk masuknya. Yang gini kan? Ibu sudah tampil gini? Bentar. quizzes.com/admin. Kalau di Google, pilihannya ada create quizzes, make ya, a quiz. ya itu sudah selesai, Bu. Itu sudah masuk ke ruang yang kita buat quiz. Ibu Kalau yang sudah, Pak Ade, ya, siap. kalau saya kan sudah bergabung ini. Ya, boleh. Ya, jadi dia langsung gimana? Apa yang hilang, Pak? Kan saya sudah bergabung. Ya. Nah, di quizzes. Ya. Nah, di sini udah langsung ada perintah gabungkan gitu kan. Jangan gabung, Pak. Itu bahasa Inggrisnya join. Jangan yang digabung di quizzes.com. Kalau bergabung itu yang join. Maaf Pak Ode. Ya, siap. Maaf Pak Ode. Boleh, siap, Pak. Yang saya pilih ini quizzes admin ya, Pak? Iya, quizzes admin. Sudah, Pak ya? Sudah, Pak Arsyad, sudah dipilih. Sebentar Pak, tadi saya cari lagi. Ya, jadi yang lain kalau bingung bertanya apa quizzes admin, maksudnya itu sebenarnya quizzes.com/admin gitu. Nah ini saya sudah buka, ini ada find a quizzes. Ya, apa tampilannya sama dengan desktop saya, Pak? Coba lihat. Saya belum buka Pak, ini saya iya. belum buka tadi. Iya, pastikan kalau di sebelah pojok kiri itu ada logo icon email. Kemudian tampilannya, karena saya ini minta maaf Bapak Ibu ya, tersetting bahasa Indonesia. Kalau tempat Bapak Ibu itu mungkin apa? Create quiz ya? Atau apa? New quiz ya? Create ya, Pak. Aduh, terhapus lagi. Ulang lagi. Nggak apa-apa, semangat. Quizzes.com ya, Pak ya? Iya. Ya, quizzes.com. Quizzes.com. Oke, saya tungguin sampai sini semua dah, biar kita jalan sama-sama kalau sudah buka di sini. Dibuka di. Terima kasih Pak. Ya Pak, Sama, Pak ya? bentar Pak. Oke, kita tunggu Bu, tenang. Ini harus berhasil di tingkat ini. Aduh. Pelan. Oh, quizzes admin yang saya buka ini quizzes untuk guru nih Pak. Oh iya. Ya Bapak kan guru. Tampilannya beda ya Pak? Lihat deh. Pak, ini kok tampilannya kayak gini Pak? Ya itu Ibu lihat join, bergabung. Hah? Ibu lihat. Ibu lihat. Ya. Salah ini Pak? Sudah benar itu. Ibu lihat login di atas sebelah kanan atas itu bergabung ya. Yang mana Pak? Warna biru. Saya mau yang ini Pak. Beda. Pak. Yang mana sini Pak? Ya itu. Ini. Ya, Pak. Iya, bergabung, diklik aja. Iya. Mau diklik. Ya, pelan-pelan Bu. Ini kok nggak sama dengan punyanya Pak Ode. Ini Iya. sudah masuk di stopnya Bu. Oke, Pak. Teman-teman yang lain saya ulang ya kalau gitu ya. Saya Ya, balik. diulang aja mungkin Pak. Biar lebih. Oke, Bapak. Saya stop share dulu Ya. biar tidak berat. Sebentar Bapak Ibu. Saya buka. Tambahkan akun gimana ini? Oke, Bapak dan Ibu mohon diperhatikan dulu Pak Ode, nanti biar nggak diulang-ulang nanti. Ya, sebentar. Ini ada masukan kode permainan. Nah, Ibu nanti ini kan sama Pak Ode dulu, biar kita sama-sama memulai begitu Bapak dan Ibu. Bagus, mungkin dari awal Pak Ode. Ya, dari awal ya. Tidak, Dari yang awal. sudah terlanjur jangan balik lagi Pak, nanti lama. Nanti, Ya. cukup sampai situ. Kalau yang baru mau mulai dari laman Google Pak. Ya. Oke, sebentar Ibu. Ya. Saya buka dulu. Apa tampilannya sama dengan saya tidak? Ini Google. Google sekarang ini ada green Google. Hari bumi ya sekarang. Iya.
Coba Bapak dan Ibu diperhatikan Ya, sama Pak Ode. bersama-sama. Nah, Sama ya. Oke, Ya. sekarang misalnya Ya. ini 3 langkah saja, ketik quizzes. ya, kita ketik quizzes Bapak dan Ibu. Sama Ya. tampilannya. Nah, ini ada join game, ada login, sign up. Ya. Nah, kita pilih ini awalnya ini quizzes saja, biar saya mulai dari awal sekali. Ini quizzes yang atas ya. Ya sama nih Pak, sama. Oke, sama ya. Nah, oke. Kalau Ya, sama sama. berarti ikut lanjut ini. Ya, silakan diikuti Bapak dan Ibu tahapan-tahapannya. Nah, kalau belum terdaftar, biasanya dia memilih. Ini punya saya langsung masuk karena sudah terdaftar, Bapak Ibu. Udah ini Pak, komponen. Sama tidak? Bapak Ibu kan sudah punya email, Gmail. Wah, beda. Ada yang beda dengan tampilan ini? Udah, ini kayak gini apalagi dipencet nih Pak? Yang mana lagi nih? Ibu baca dulu. Ya. Mana yang diklik nih Pak? Saya nggak lihat kecil. Nggak Ibu kelihatan lihat. Ibu, nggak nampak. Oh, gimana ya? Pak Ode, Kelihatan ini ya Pak tadi Ode? Bapak Nggak kelihatan Pak Ode-nya lagi. Yang tampil di situ apa, Pak? Tombol apa, Pak, sekarang? quizzes Admin. Oh iya, sudah. Bapak cukup Ya. tenang. Sudah selesai situ. Sebentar. Saya ulang lagi ya Pak. Yang lain bagaimana? Tampilannya beda. Tampilannya beda. Oh iya, tadi quiz. Ini tampilan saya ini berbahasa Indonesia karena settingan language-nya bahasa Indonesia. beda. Iya. Tempat Ibu, Bapak itu yang penting logonya ini sama ya, sebelah kiri ini. Saya tampilkan biar lebih besar. Ini. Pak, ini kan ada join game, ada login, ada sign up. Mana ya nih Pak? Iya, Ibu kayak sign up aja lah. Sign up. Ya. Mungkin Ibu itu belum daftar kali, tak? Iya, belum daftar tuh. Belum daftar Pak. Daftar dulu. Sign up, sign up. Ya, diaktifkan dulu Ibu ini ya. Sign up. Ya. Gimana cara daftarnya? Sign up itu diklik. Ya, diklik sign up-nya Ibu. Udah Pak, udah. Ya, dipilih. Dipilih. Dipilih email. Dipilih. Iya. Email. Ya. Sudah? Email. Ada yang bantu nggak, Bu? Ada yang bantu nggak, Bu? Udah dipilih email. Ya, terus masuk pilih teacher. Yang mana Pak? Ya, dibaca dulu. Teacher aja. Ya. Diklik. Teachernya. Ya, diklik teachernya. Hati-hati, pelan-pelan, nanti ngamuk. Oke, teman-teman yang lain, rata-rata masuk ke desktop yang seperti ini. Saya perbesar ya. Di bagian kiri nanti saya ada penjelasan sedikit. Ini saya perbesar, mudah-mudahan kelihatan. Di situ tampilan apa, Mas Solis? Inggris ya? Tempat Mas Solis? Tempat Inggris, saya ya? bahasa Inggris. Ini ada 2 Ya. untuk membuat soal. Iya. Nah, ini cara membuat soalnya. Saya ini ada make quiz ya, atau new quiz. Yang di Bahasa Inggrisnya. Saya tidak tahu settingan bahasa Inggris apa, tapi ini contoh ini bagaimana my caranya. quiz. My Ya? quiz. My My- quiz. My quiz ya. Yang di bawah temukan quiz itu my quiz. bawahnya. My quiz diklik Pak. Jangan, Ibu Kalau dengar. yang di atas Bahasanya bisa disetting tuh Create. Pak Ode. create Ya. Bahasanya bisa disetting. Bahasanya Betul bisa disetting, Iya. tetapi saya lebih mudahnya ke teman-teman yang nggak bisa nih, Bu. Iya. Create new quiz. Logonya ini kan, lihat logonya kan mirip dah. Meskipun bahasanya beda. Create Oke, a ini new ada quiz. 2. Kita mulai Bapak Ibu ya, menyesuaikan. Ada yang sampai di proses ini? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Bapak Ibu lihat di situ cara membuat kuis. Kita akan bikin 2 soal. Cara membuat, saya membuat klik di create new quiz atau buat kuis baru. Sudah Pak. Iya, tampilannya sama sini, sama. Nah, misalnya kita akan bikin soal apa ini? Soal apa enaknya? Soal ya, yang mudah-mudah ya, misalnya. Umpamanya mama itu memilih telur yang baik gitu Pak. Oh ya, ini terserah Ibu bikin soal apa saja di situ. Saya pilih soal sejarah misalnya. Iya. Oh, Sejarah. terserah ya Pak ya? Ya, terserah.
Silakan bikin soal sama di situ. Sejarah, karena sejarah ini rumpun ilmunya ilmu sosial atau sejarah atau pendidikan sejarah boleh. Kita berhak memilih, boleh, gimana aja. Saya pilih sini rumpun ilmunya yang paling relevan itu sejarah. Setelah itu kita klik selanjutnya atau next. Oke, di sini ada 5 pilihan. 5 pilihan jenis soal yang harus dibuat. Yang pertama ini, yang tombolnya, logonya apa ini? Bulat, tengah. Ini namanya pilihan ganda atau multiple choice. Nggak mau deh. Multiple choice ini untuk membuat soal-soal pilihan ganda. Kan kita pernah melihat ya soal-soal pilihan itu. Kalau kotak centang ini matching atau mencocokkan. Kok nggak mau keluar ya Pak ya? Iya, sebentar Bu. Ibu bertahan aja sebentar. Kemudian ini isi bagian kotak yang kosong, fill in the blank. Nanti saya kasih contoh ini soal-soal apa saja yang nanti mungkin kita tulis, kita gunakan fasilitas itu. Kemudian ini pilihan ini soal-soal yang untuk survei atau apa namanya berkaitan dengan pemilihan. Misalnya teman-teman yang bergerak di bidang survei untuk evaluasi, bahkan untuk memilih ketua organisasi sebenarnya bisa aja pakai ini. Tampilkan nama siapa, kemudian pilihan setuju dan tidak setuju ya sama. Apa bedanya dengan Google Form? Google Form itu kita bisa mengisi manual, memeriksa manual, tapi kalau di Quizizz kita bisa mendapat hasilnya langsung. Siapa suara terbanyak dan lain sebagainya. Nah, kalau soal terbuka ini soalnya berkisar tentang soal esai. Jadi di sini kita bisa menulis soal esai. Jadi pertanyaannya deskripsi ditulis, nanti jawaban mereka juga deskripsi. Tapi tidak ada scoringnya. Saya coba fokus dulu kita contoh ya di pilihan ganda atau cara membuat soal-soal pilihan. Karena tema kita tadi tema sejarah, misalnya saya biasanya menggunakan soal yang lebih mudah, misalnya pulau terbesar di Indonesia. Maaf Pak, punya saya kok bahasa Inggris Pak keluarnya Pak. Ya? Bahasanya kok bahasa Inggris. Pindahnya gimana ini? Apa itu? Pengaturannya masih bahasa Inggris itu Pak Udi. Oh begitu. Ya. Tapi lihat logo ini tidak? Logonya diikuti dulu. Diikuti dulu aja Ibu. Ya. Ya, ini di sini sebenarnya. Tapi nanti masuk dulu ikuti tombol-tombolnya ini, sama aja meskipun bahasanya beda. Baru nyampe yang ini Pak, baru yang ketemu apa yang akan diajarkan. Apa yang akan diajarkan? Coba saya balik ke layar sebelum. Yang ini? Iya, baru sampai sini ketemunya. Iya ini. Pilih yang di bawah logo ini Bu, buat quiz baru. Buat quiz baru. Create new quiz. Iya. Ya, diklik. Oke, itu cara membuat soal baru. Maaf, dari bahasa Inggris kok dipindah ke bahasa Indonesia enggak bisa ini? Bisa Bu, itu tinggal baca doa aja udah selesai. Didoakan dulu. Nunggu prosesnya Ibu, Tenang Bu, ikuti aja dulu. Bentar. Iya, diikuti dulu Ibu. Diikuti dulu. Ya, ini oke. Sejarah. Sejarah. Saya pindah ke sejarah ini. Oke, sejarah. Kemudian selanjutnya next ya. Itu di situ next ya, Mas Solis. Mas Solis bukan nggak? Bahasa Inggris. Ya, next. Oke, pilihan ganda. Saya jelaskan dulu Bu ya ini. Ini pilihan gandanya menulisnya begini. Misalnya ada soal yang tulisannya begini. Pulau terbesar di Indonesia. Pulau terbesar di Indonesia. Kita pilih misalnya Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera. Sumatera itu tulisannya apa ya? Sumatera apa Sumatera? Sumatera ya bukan? Sumatera. Sulawesi. Nah. Misalnya ada 4 pilihan seperti ini. Kita pilih jawabannya ini yang Kalimantan ya. Kalau jawaban Kalimantan berarti kita sebagai pembuat soal kasih kuncinya begini, diklik. Paham ya? Mudah ya? Kan mudah nih. Nah, pertanyaannya
Pak, itu kan cuma 4 pilihan. Bagaimana cara menambahnya? Nah, tambahnya itu di sini, tambah pilihan jawaban. Jadi bisa 5. Misalnya di sini ada Pulau Papua. Tentu nanti penulisannya jangan seperti ini, Bu ya. Harus huruf besar, awal kalimat, dan lain sebagainya. Ini contoh saja nih. Contoh saja. Dan ini saya kecilkan, ada kotak di sebelah ini, tablet, ini adalah simulasi nanti jenis soal yang akan ditampilkan Bapak Ibu. Jadi kalau soalnya begini, nanti opsinya begini, warna-warni, ada Jawa, Kalimantan, Sumatera. Paham ya? Tapi kan kita pilih hematnya ya, jangan berat-berat lah, 4 aja, jangan 5 begitu. Kita sepertinya bukan ujian tapi ngerjain itu. Terlalu sulit. 4 aja, yang penting mereka bisa menjawab. Lalu ini kan ada menghitung waktunya berapa. Kita harus bisa menerka sebagai instruktur. Kira-kira soal yang semudah ini, kalau semudah ini dikerjakan dalam berapa lama waktunya? Bisa kita pilih 5, 10, 20 detik. Karena ini mungkin singkat, kita pilih 5 detik, cepat-cepatan. Oke, cukup ya. Ini jadi ada pilih opsinya, ini ada pilih waktunya. Pertanyaannya ada tag kecil sini, tanda kurikulum. Ini diabaikan saja, Bu. Ini hanya untuk pengguna di Amerika dan sekitarnya. Di Asia tidak digunakan. Diabaikan. Oke, itu pertama. Berikutnya, kalau kita ingin mencantumkan logo matematika, kita pilih sini ada pilihan bagaimana cara memasukkan tanda sigma, kemudian derajat, faktor, dan lain sebagainya. Ada banyak bidang sains. Bisa kita masukkan yang seperti ini. Nanti dilatih saja banyaknya. Itu pertama. Jadi dia sudah support tanda-tanda matematika ini atau rumus-rumus matematika ini masuk dalam pembuatan soal. Oke. Berikutnya lagi, kalau kita ingin menguji mereka dalam bahasa Inggris, itu kan ada listening, Bu ya. Bapak Ibu yang mengajar di kursus bahasa Inggris. Kita bisa masukkan di sini. Saya ulang. Masukkan di sini, ada pilih klik. Ini audio. Ada gambar, ada audio. Kita bisa masukkan gambar sebagai ilustrasi, misalnya Pak Arman bergerak di bidang pengajaran konstruksi gambar. Nah, gambarnya dimasukkan sini, Pak. Di-upload, misalnya diuji siswanya. Ini gambar ini adalah proses apa? Nah, boleh diuji dengan gambar. Nah, gambarnya misalnya saya masukkan di sini ya, contoh. Ini gambar basicnya apa gambar ini? Gambar ini basicnya JPG, GIF. Boleh ya, ini gambar. Ini kan contoh pulau terbesar. Nah, ya, harusnya bukan gambar ini, maksudnya ini cuma contoh saja. Oke. Dan satu lagi, di sini bukan hanya gambar yang kita masukkan, tapi misalnya teman-teman yang bergerak di bidang, ini saya hapus dulu ya, ada hapusnya. Sorry, sebentar. Ini saya harus hapus. Teman-teman yang bergerak di bidang seni, tari, musik, dan lain sebagainya. Misalnya, ini suara apa ya? Kita bisa upload MP3. Bisa upload musik, sound. Oke, ada upload MP3, MP4 di sini. Kita upload, ambil dari folder musik, kita masukkan. Satu lagi, kita bisa upload suara. Misalnya, pertanyaannya berupa suara instruktur. Boleh kita klik di sini, voice langsung ngomong ya. Ini pertanyaannya. Seperti direkam, masuk. Oke, jadi rekaman bisa, suara bisa, gambar bisa, matematika bisa, apa lagi? Bahasa Kanton bagaimana? Bahasa Mandarin. Bisa, tapi dalam bentuk capture. Jadi kita capture berupa foto, kemudian kita masukkan. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini simulasi yang tampil di HP-nya sebelah kanan ini, kemudian kita simpan. Setelah selesai simpan, ini sudah satu soal dibuat. Oke, paham ya? Misalnya bagaimana membuat soal lagi? Nah, kita buat soal baru lagi.
Seperti ini. Klik pertanyaan baru. New question. Jadi boleh mencampur-campur jenis soal sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, kalau soalnya 20, boleh pilihan ganda 10, boleh yang 10-nya itu misalnya esai atau soal terbuka ya. Tetapi untuk soal esai itu tidak ada pilihan penilaiannya. Soal esai itu tidak ada pilihan penilaiannya karena pemeriksaannya juga tidak diserahkan ke komputer atau analisis komputer, tapi harus diperiksa secara manual. Artinya instrukturnya harus membaca bagaimana dia menjawab, benar apa salah. Oke, saya bikin soal pilihan ganda dulu Bapak Ibu 2. Misalnya satu lagi, karena masih sejarah ya, Presiden pertama RI. Misalnya Soekarno, Soeharto, kemudian Habibie, Megawati. Ini contoh ya. Pilihan jawabannya misalnya Soekarno. Diklik di sini. Ini berarti kunci jawabannya. Oke, kalau sudah selesai kita tentukan pilihan detiknya berapa. 5, standarnya 5. Kalau 5 ya 5 aja boleh. Kita ubah misalnya 10 detik boleh. Artinya 10 detik lebih lama durasi waktunya. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah 2 soal Bapak Ibu. Kalau tidak kelihatan kita geser ke atas. Nah, ini. Ini sudah soal. Soal-soal ini hanya dibikin secara manual. Jadi diisi itu satu-satu, tidak bisa di-generate. Generate itu ada beberapa pembuatan soal di sistem pembuatan soal yang lain, CAT misalnya, computer based test, itu harus di-input secara generate. Kalau di sini hanya satu-satu. Begitu, satu masuk, dan dia akan tersimpan otomatis dalam akun Quizizz. Jadi kita tidak simpan lagi dalam penyimpanan yang lain. Jadi dia punya tolong hidupin speaker saya, mikrofon saya yang atas nama gradasi room saver. Yang wajib. Iya. Kalau tolong hidupin. Oke, ini yang sudah dibuat soalnya 2. Kemudian kalau kita buat lagi 2, 3, 4, 5 ini terserah. Dan ini sudah tersimpan otomatis Bapak Ibu di dalam. Bagaimana kita mengakhiri pembuatan soal? Kita harus covernya ini ada satu fasilitas di sini yang kita akan masukkan sebuah cover berupa foto. Tidak juga tidak apa-apa, tapi ini disarankan ya. Foto, kemudian pilih pilihan bahasanya, boleh pakai bahasa apa. Kemudian soal ini akan diuji di tingkat apa, usia berapa. KG ini kindergarten, KSD sampai usia 12 tahun, atau tingkat universitas atau professional development. Soal kita ini boleh dilihat oleh yang lain, publik, tapi kalau merupakan rahasia atau ujian yang serius, boleh pakai pilihan pribadi. Kita sendiri yang lihat. Oke, ini saya publik aja dan simpan. Dan soal ini sudah bisa diuji. Kalau di Android, Pak? Nah, sebentar, Pak. Sebentar. Nanti ada di Android, tenang. Kalau sudah selesai seperti ini, berarti sudah siap diuji. Nah, diujinya bagaimana? Kita keluar dari sini atau balik ke sini tampilannya. Oke, tampilannya seperti ini tadi. Dan seluruh kuis-kuis yang kita kerjakan itu akan terhimpun dalam sebuah banking quiz, my quiz itu. Sini. Oke, tandanya apa ini tadi? Ada cover, karena cover inilah penanda bahwa kita pernah membuat soal. Oke, nah, sekarang sampai di sini, coba kita klik lagi, klik di sembarang ini ya. Akan muncul seperti ini. Nah, ini kuis yang tadi kita buat ini. Ada 2 ya, di bawah ini tidak, Ini hanya 2 ini saja, 1, 2. Oke. Kalau kita misalnya, itu ada kurang, jawabannya belum selesai, kita edit lagi boleh, kita nambah, kita merubahnya boleh. Ini boleh kita nambah, kita kurang, dan lain sebagainya. Kita masih bisa memodifikasi. Jadi, bahkan menambah, mengurangi, mengacak soal, masih bisa boleh begitu. Gitu Bapak Ibu.
Oke, silakan ada yang mau tanya sebelum kita lanjut. Silakan Bapak dan Ibu. Tanya Pak. Tanya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, ini kan kita bikin kuis nih Pak. Terus Ya. gimana cara ngeprintnya gitu Pak? Sebenarnya kan saya pengennya di print gitu supaya dibagikan ke peserta. Ibu, sebentar Ibu. Tentang yang ini aja dulu. Nanti untuk tentang yang lain-lain nanti akan dibahas juga. Tentang sampai penjelasan Pak Ode sampai tahap ini dulu yang ditanyakan. Oh iya. Enggak, Ya, ini yang ini Pak, ini kan kita udah bikin seumpamanya ndak. Terus kita kuis kita ini tersimpan selamanya nih Pak di Google. Saya nggak dengar, Mas Solis. Putus-putus. Ini untuk soal ini, apakah tersimpan selamanya atau gimana gitu? Gitu. Nyimpan di Google gitu katanya. Saya nggak dengar, putus-putus. Putus-putus Pak Ode. Halo. Halo Pak Ode. Halo Pak Ode, halo. Atau coba saya stop share dulu. Oke. Halo Pak Ode. Iya. Nah, putus, jadi udah kedengeran Pak Ode? Sudah. Jadi Ibu Dwi tadi menanyakan apakah soal itu selamanya akan tersimpan di Google gitu Pak Ode? Selamanya apa Pak? Tersimpan. Oh, tersimpan. Oke. Jawabannya tersimpan ya, tadi saya bilang. Iya. Bahwa soalnya itu tersimpan otomatis di dalam situ, tidak perlu risau disimpan di mana lagi. Jawabannya tersimpan Bu di situ. Jadi kalau sudah bikin kuis di dalam akun itu, dia selamanya tersimpan di situ. Yang penting diingat itu emailnya saja. Oh, jadi tinggal bongkar aja ya email itu aja Pak. Jangan dibongkar Bu. Masuk lagi ke dalam. Iya, makasih ya Pak. Oke Bu ya. Ada lagi Bapak dan Ibu yang keterkaitan sama yang ini dulu, jangan yang sampai nanti yang akan apa gitu kan. Sampai sebatas yang disampaikan sama Pak Ode, sampai yang tahap ini tadi, apakah ada pertanyaan gitu Bapak dan Ibu? Ya Pak. Ini Pak. Ya, dari siapa Ibu? Dari Bu Meli. Soalnya ini kayak untuk manual tes atau paper base apa komputer base ininya penggunaan soalnya? Penggunaan soal ini digunakan untuk tes berbasis komputer dan berbasis Android ya Bapak Ibu. Jadi tapi ada alternatif lain disiapkan dalam paper base. Halo, dengar ya? Iya, kedengaran. Jadi ada pilihan soal kita bisa menggunakannya paper base. Jadi soal-soalnya ini bisa kita print, kita cetak lagi dalam kertas, lalu kita ujikan secara manual. Itu ya Ibu Halo? ya. Iya, kedengaran. Ya? Iya, itu ya. Makasih Ibu. Terus ini Pak Agus Susiantoro, silakan Pak kalau mau ada yang ditanyakan Pak Agus. Salah kamar. Silakan. Halo Pak Agus. Siapa yang bisa melihat kuis ini? Ya. Jawabannya cuma ada 2 di HP saya, cuma ada publik terlihat oleh semua orang dan pribadi terlihat oleh Anda. Nah, kalau hanya terlihat oleh orang-orang tertentu bagaimana? Itu silakan Pak Ode. Ya, putus-putus. Tapi yang saya tangkap tadi, apakah jawaban itu terlihat oleh publik? Iya. Kalau tidak mau dilihat oleh publik, di privasi aja, Pak. Sudah Pak Agus. Maksud saya bagaimana bisa terlihat oleh orang-orang tertentu saja? Putus-putus ya jaringannya. Oh. Yang terlihat itu jawaban atau soalnya gitu Pak Agus maksudnya? Maksud saya, apakah soal dengan jawaban bisa bagaimana caranya supaya bisa terlihat oleh orang-orang tertentu saja? Udah kedengaran Pak Ode? Putus-putus Pak. Saya punya sinyal kayaknya nih. Iya. Sinyal saya kayaknya yang tidak bagus. Soal dan jawaban hanya terlihat oleh orang tertentu. Bukan pribadi, bukan juga publik, tapi orang-orang tertentu gitu. Apakah bisa disetting gitu? Oh, seperti di YouTube ya, itu tidak bisa. Ada pilihannya cuma 2 Pak. Ini pilihannya cuma 2, hanya di publik dan privasi aja. Jadi nanti coba saya uji dulu Pak ya. Iya, silakan Pak Ode. Saya uji dulu, Bapak. Bagaimana cara menguji soal ini?
Bagaimana cara menguji soal ini? Saya punya kuis yang sudah saya buat. Ada di sini. Dia 20 soal, Bapak Ibu. Saya coba tes, ini soal SD. Dan coba Bapak Ibu ikuti aja dulu bagaimana cara mengujinya. Bapak Ibu boleh pakai laptop ya. Boleh pakai laptop, boleh pakai Android. Cara membuatnya bagaimana? Di sebelah pojok kanan atas kalau yang pakai laptop. Mas, ini kelihatan enggak kalau kuis saya tampil? Belum kelihatan. Kelihatan ya? Belum Pak Ade. Belum ya, sebentar. Silakan Bapak dan Ibu persiapkan Android-nya atau pakai laptopnya. Kalau umpamanya pakai laptop tidak usah diinstal, nanti tinggal diklik di sebelah kanan itu ada join, kanan atas. Join game. Ya. Sebelah kanan atas ada ya? Ada kelihatan. Ada ya? Ya. Maksudnya tampil nggak ini? Ada tombol join game di sebelah kanan atas. Ada. Itu cara mengikuti kuisnya. Oke, yang pertama kalau cara mengikuti pakai laptop. Tapi kalau pakai Android, itu di bagian bawah ada tulisan enter code itu, kode. Jadi boleh memasukkan, saya pilih ujian, kemudian lanjutkan. Boleh memasukkan kode yang tertera ketika kita main mengujikannya. Ini kodenya, Ibu-Ibu. Silakan masuk dengan kode ini, masukkan kodenya. Kita prosesnya menguji ini dengan cara yang pertama ini, bagaimana cara mengabsen peserta dulu. Silakan. Jadi Bapak Ibu masukkan kode ini, 009592. Boleh dari Android, boleh dari laptop. Iya. Oke, Bapak dan Ibu. Kalau yang pakai Android, silahkan dibuka aplikasinya. Oh, silakan Bapak Ibu. Iya. Nah, Pak Agus sudah masuk. Oke. Bu Eri sudah masuk. Halo Pak Ode. Kalau sudah login, jadi menunggu aba-aba instruksinya dari saya mulai. Jadi cukup masuk dulu seperti ini. Halo Pak Ode. Terputus kayaknya Bapak dan Ibu. Tunggu sebentar ya untuk gabung lagi. Kita tunggu Pak Ode untuk bergabung. Saya udah masuk belum Pak? Sebentar Ibu. Sebentar. Oke, tunggu sebentar Ibu. Pak, dibuka screen saya. Boleh. Oh iya, oke. Bisa dicek loh, Bu. Ya, sebentar. Iya. Bagi yang sudah bergabung menggunakan Android, itu nama-nama yang bergabung akan kelihatan Bapak dan Ibu. Bagi yang menggunakan Android. Sudah masuk ya? Sudah. Oke. Ini Bapak Ibu akan terdaftar seperti ini kalau Bapak Ibu sudah bergabung. Akan kelihatan di sini. Ini Pak. Lihat ya. Pak. Saya kan you cannot attempt this. Kenapa ini Pak? Keluar dulu, Ibu keluar dulu. Keluar dulu. Ibu keluar dulu, nanti join lagi. Join atau bergabung di game lagi. Iya. Karena itu pengaruhnya dari sinyal. Kembali ke home ya Pak? Iya, kembali ke home, lalu masuk lagi ada di join yang sama, di join kode itu. Masuk lagi. Oke, sudah masuk Ibu Sepia. Berapa kodenya Pak? 009592. 009592. Tetap nggak bisa loh Pak. Yang lain bisa Bu, jadi keluar aja. Itu HP Bu ya? Iya. Oh ya, HP Ibu keluar aja dulu. Keluar tutup aja. Tutup nanti masuk lagi. Keluar dari aplikasi Bu. Aplikasi. Iya. Oh, gitu. Sambil jalan sini saya izinkan bisa bergabung dari belakang Bu, biar tidak ini kita menghemat waktu. Kita mulai jalan saja. Nanti kodenya tetap ada. Iya. Oke, sudah masuk sepertinya. Bapak Ibu kita mulai ya, perhatikan di HP masing-masing kita ujian 20 soal.
Oke, mulai dari sekarang. Silakan hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Bapak Ibu mengerjakan 20 soal, itu soal SD kelas 6. Oke, Bapak Ibu bisa memantau di layar saya juga sambil mengerjakan di HP. Ini adalah progres dari hasil pekerjaan Bapak Ibu yang bisa saya pantau meskipun saya ada di Ambon, Ibu ada di Sumatera, di Jawa, di Bali. Ibu Erti menduduki ranking pertama. Oke, di papan skor saya ini saling kejar-kejaran ya. Ini Pak Holis. Sepertinya Pak Holis sudah dapat bocoran nih soalnya. Tetap salah juga. Silakan, ayo Pak Holis, ayo. Ini mau mengalahkan Pak Yudi ini. Pak Yudi menduduki urutan kedua, Pak Yudi. Ayo Pak Yudi. Yang ingin baru bergabung atau baru masuk belakangan boleh. Soal ujiannya kodenya 009592. Saya asal huruf Bali dan Jawa. Silakan Bapak Ibu yang semangat. Ini Ibu Ita masih menduduki peringkat kedua. Oke, Pak Ibu Juwantin sudah selesai, Ibu Sevia sudah selesai, Pak Yudi sudah selesai, LKP Lestari sudah selesai. Ditunggu Pak ya. Bisa dilihat hasil pencapaian skor masing-masing. Pak Yulianto Prabowo sudah selesai. Pak Yudi Ritrianto sudah selesai, ditunggu ya. Kita tunggu beberapa tahapan lagi untuk peserta yang lain. Benernya cuma 8, Pak. Ya. Enaknya di mana? Oh, nggak bawa laptop. Benernya cuma 8 ya, salahnya 12. Tunggu Pak, belum selesai. Oke. Kesusu mesti bangga. Oke, yang lain Pak
Paloma atau Ibu Paloma ya, menduduki rating paling atas. Ibu Ita, Masito yang kedua, yang lain-lain menyusul. Ibu Erti Sofia ini masih menguji. Ayo Bu, semangat Bu. Kita 26 peserta, 27 ya. Ada 2 yang gagal, ini bisa jadi gara-gara kendala jaringan. Atau tidak bisa login masuk lagi. Ini kejar-kejaran dari bawah. Masih ada lagi beberapa teman-teman yang, Bu, dikerjakan aja, nggak usah dipikirin, itu cuma simulasi. Ayo LKP Lampung, dari Lampung. Masih naik peringkat ke atas ini. Ibu Erti menempati posisi ketiga. Bisa diperbaiki nggak Pak kalau salah tuh Pak? Lah, ujian lagi. Salahnya banyak banget. Iya, gimana Bu? Seru ya? Seru Pak. Iya, serunya ini harusnya Ibu yang nanti gantikan saya, nanti buatkan ke peserta ibu-ibu nanti. Tadi nggak asal jawab aja, makanya benernya cuma 8. Iya. Teman-teman serius semua kayaknya nih. Ini kita yang terlibat di tes ini dari 43 orang, kita cuma 25-26 ya. Ada yang baru masuk mulai, Ibu Yayu. Kita tunggu saja beberapa teman-teman sebelum kita akhiri ya, karena simulasinya biar saya jelaskan. Oke Bapak Ibu ya, ini posisi teratas Ibu Paloma, atau Pak Paloma ini. Pak Paloma ya. Peringkat kedua, Ibu Ita Masita, ketiga Erti Syafia. Ini nanti minta hadiahnya nanti sama Pak Holis. LKP Lampung masih menyusul rupanya sampai ke atas peringkat. Ini saya akhiri saja Bu ya untuk simulasi. Saya akhiri saja untuk saya jelaskan. Gamenya saya akhiri. Kalau sudah diakhiri di sini, nanti di situ juga akan terlihat skornya Bapak Ibu. Akan terlihat skornya. Oke, ini yang saya bilang tadi tampilan hasil analisis ya. Bapak Ibu coba perhatikan sebentar. Ini hasil analisisnya bahwa nomor 1 ini question 1 ini nomor 1 ini merah semua, paling banyak ini. Paling merah. Nah, yang hijaunya cuma 1 2 3 4 5 6. Oke. Dari 6 orang dari 26 orang yang bisa menjawab itu hanya 6 orang, Bu. Berarti soalnya itu apa? Sulit ya? Sulit, itu maksudnya. Atau bisa jadi jangan-jangan materi di KD ini, di KD materinya, soalnya itu terlalu sulit sehingga mereka kurang menangkapnya. Ini kalau simulasi saja. Pak. Sehingga instruktur juga bisa mengoreksi, ini kenapa mereka tidak bisa menjawab. Begitu. Demikian juga kalau di Android, beberapa soal-soal yang lain. Misalnya soal ke-10 ini, bisa menjawabnya banyak. Berarti mungkin mereka sukses dalam belajar, atau memang soalnya standar. Adanya beberapa yang tidak bisa menjawab ini dilihat lagi secara horizontal. Oh, ini dia nih sering banyak salah. Misalnya Pak Anto ini, dia sering banyak salah ini. Berarti kayaknya ini dia tidak serius, atau memang dia tidak tahu jawabannya, misalnya. Ya, ini kan simulasi, harap maklum saja karena tidak semua orang ada di ilmu ini. Meskipun ini sebenarnya pengetahuannya SD begitu. Untuk itu analisisnya. Jadi analisis ini akan muncul beserta dengan skornya Bapak Ibu, sehingga kita kalau ini ada pertanyaan yang lanjutan ya, kalau kita mau analisis ini, misalnya nomor 1, 20 dari 28 orang, dari 28 detik dikerjakan, hanya 6 yang benar, 19 salah. Kita bisa lihat lagi presentasi soal secara manual. Itu yang ingin saya bilang ke Bapak Ibu. Satu hal lagi, ini Bapak Ibu lihat ya, kecil di atas. Ini unduhannya untuk kita lihat hasil totalnya, resultnya. Total unduhan ini nanti akan masuk menjadi hasil yang nanti kita dapatkan secara otomatis di form Excel.
Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti setelah ini saya akan bagi ketika dia sudah muncul dalam form Excel, kita tidak capek-capek lagi menulis. Misalnya nama A, B, C, nama A, B, C, dan seterusnya, hasilnya berapa, nilainya berapa, itu sudah tergambar. Tanpa harus kita salin lagi. Kalau misalnya di LKP biasa ya, kalau orang sudah ujian kita catat. Ya, di industri di digital tidak seperti itu, tercatat, tercover, bahkan kita hanya menggunakan data akhirnya saja. Seperti apa data akhirnya? Nanti coba lihat, saya tunjukkan ini sedang mengunduh sebuah hasil dari internet berupa form Excel. Jadi dia akan masuk ke form Excel-nya dan menampilkan beberapa report yang menggambarkan hasil ujian secara keseluruhan tadi. Ini sebentar, saya sedang mengunduh. Oke, sedang membukanya. Bapak Ibu, kita nanti lihat baginya kayak apa. Oke, sudah terbuka. Sebentar saya bagi. Mas Solis? Ya. Sebentar. Saya bagi dulu untuk membagi ya. Bapak Ibu bisa lihat di screen, tampil ya Mas? Belum. Ya, tampil. Belum Pak. Baru proses loading. Oke. Bapak Ibu lihat tampil, ini ada satu fasilitas yang terintegrasi. Teman-teman kalau yang di IT mungkin sudah paham dia. Beberapa ini tidak terintegrasi dengan Excel. Demikian juga di soal-soal pembuatan soal yang lain ya. Tapi ada yang ingin saya sampaikan pesan di sini. Ini enaknya kalau di kuisis Pak. Kalau di Google Form kita masuk ujian bisa, multiple choice bisa, tapi hasilnya masuk kita periksa lagi siapa yang A, siapa yang B, siapa yang C dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini sudah terintegrasi, misalnya kita bisa lihat hasil analisis yang runut seperti ini. Saya kecilkan, lihat tampilannya. Lebih banyak merah apa hijau, Bapak Ibu? Merah. Lebih banyak merah kan? Itu bisa kita analisis bahwa jangan-jangan instrukturnya ini tidak sukses, Bu. Membimbing peserta didiknya. Karena mereka tidak paham semua. Gitu. Kalau tidak paham ya berarti bukan kita. Pokoknya kok soal mudah begini saja kamu kok susah jawab. Ya bisa jadi soalnya salah. Gitu. Oke, ini satu lagi. Jadi kita bisa menganalisisnya secara manual seperti ini. Dan ini sebenarnya sudah ada scoringnya, sudah ada nilainya. Nilai akhirnya sudah ada. Nilai akhirnya di mana? Oh sorry, saya terangkan lebih besar ya. Ini ada presentasi soal. Dikerjakannya berapa persen ketuntasan ya di bawah. Passing grade ya. Akurasi tingkat keberhasilan. Nah, di player di tab tabulasi kedua ini kita bisa lihat nih. Bapak Ibu yang berhasil di tingkat, saya pakai. Nah ini, kelihatan ya, sebentar. Saya besarkan aja. Di sini sudah tertera nama Bapak Ibu. Sudah tertera siapa yang berhasil dan siapa yang tidak berhasil. Nah ini dia nih. Jadi kita bisa mengetahui siapa yang masuk zona merah, siapa yang ada di passing grade-nya, misalnya ini dia passing grade-nya 50 ya, misalnya ambang batasnya 50. Nah, di sini keputusannya, apa mereka yang nilainya lemah ini, Bapak Ibu bisa buat keputusan apa? Mau ujian lagi, remedial lagi, istilah di sekolah itu remedial. Mau dikasih ujian soal ulang, atau dibuat kelas akselerasi baru, ikut semester berikut, kelas berikut, atau bagaimana. Disinilah keputusannya itu. Dan ini kita tidak capek-capek lagi, karena sudah ada tulisan sesuai dengan registrasi waktu mengikuti ujian tadi, Bapak Ibu. Wah, ini Pak Holis nama, ini 246 ke-7. Selamat Pak Holis. Passing grade-nya 60 ya. Seperti itu, jadi enak. Nah, sekarang saya minta respon. Kalau Bapak Ibu senang ujian tadi dan tidak merasa terbebani, harusnya
siswa-siswa peserta kita juga lebih semangat dan lebih berani seperti tadi. Itu. Nah, dan yang bisa merasakan ini siapa? Ya, yang mengikutinya. Kalau cuman tidak terlibat aktif, memang sangat tidak paham ya. Yang ingin kita tampilkan di sini, semudah itu kita mengerjakan sebuah soal evaluasi. Semudah itu satu klik ya, kita hanya membuat soal dan setelah itu kita tinggal. Gitu. Cukup mudah. Ini sebenarnya kalau teman-teman yang biasa di computer based test atau di CAT ya, itu sudah terbiasa, tapi ini lebih interaktif, dia lebih kepada ujian yang lebih ke game. Nah, seperti itu. Silakan kita sharing dulu untuk soal-soal pertanyaan yang tadi sebelum kita lanjut. Silakan Bapak Ibu. Pak, boleh tanya Pak? Ya, boleh Bu, jangan panjang-panjang tapi silakan. Ini Pak, ini kan Bapak kan ngeluarin nilai tadi kan. Dari mana Pak? Kan itunya formatnya dari mana tuh? Tentu kelihatan nilainya gitu. Kalau kita jadi gurunya gimana caranya tuh Pak? Ini Pak, Bapak yang di room server ini ketawa-ketawa aja. Kok ketawa? Iya, itu saya tidak tahu Bu, itu dikeluarkan sendiri sama komputer. Otomatis Ibu udah tersistem gitu Ibu. Iya, tersistem Bu. Iya. Ibu nilainya gimana selama ini? Apanya nilai? Selama ini nilainya gimana? Iya. Nilai itu Pak, biasa aja normal. Apa maksudnya manual gitu Pak? Pakai kalkulator? Ya, manual aja. Oh, gitu, pakai kalkulator ya. Iya, kalau ikut akademi gradasi nggak boleh gitu lagi Bu setelah ini. Iya, iya. Iya. Dicoba lagi. Iya. Untuk Silakan. Ibu yang lain dulu, Bapak Ibu yang lain dulu. Silakan. Ya. Mau tanya Pak. Iya. Kita urutan ya Bapak dan Ibu. Oke, sekarang kepada yang pertama Bapak Agus Susiantoro. Kami persilakan Bapak. Mau tanya untuk melihat analisis itu apabila lewat Android. Oke. Bapak, oke Pak. Pak Agus itu sedang buka HP-nya ya? Betul. Iya, Bapak masuk, sudah praktik membuat soal lewat Android Pak? Enggak, belum? Sudah. Di bagian browsernya, jadi di Android itu Bapak Ibu saya jelaskan, biar sama dengan Pak Agus juga. Untuk membuat soal seperti yang tadi, kalau di laptop, di Android itu menggunakan browser. Jadi tetap bisa membuat soal, atau teman-teman mungkin yang bisa melihat tombol kecil itu make quiz ada di tombol paling pojok kanan atas. Nah, kalau di Android tetap hasilnya bisa di-download Pak di result-nya. Untuk melihat itu Bapak harus bikin soal dulu. Sudah bikin Pak Agus? Sudah tadi. Nah, sudah diujikan belum? Belum. Nah, kalau sudah diujikan pasti muncul Pak. Kan tidak ada yang dianalisis, jadi belum ada yang diujikan, jadi tidak muncul Pak itu. Ya, maksud saya supaya yang lebih tahu terlebih dahulu dari melalui jalur mana begitu. Iya, dia ada di result Pak. Coba saya bagi layar ya, Kang Olis bisa di. Oke, siap sudah. Sudah ya, sebentar. Saya bagi layar dulu Pak ya. Ini tampilan. Halo, ini Pak ya. Tampilan ketika di laptop di desktop ya, di browser. Kalau Bapak lihat hasilnya untuk result itu di sini Pak, di hasil Pak, resultnya. Untuk melihat kalau sudah diujikan. Tulisannya apa sih itu Pak? Result ya. Hasil ya. Hasil itu Pak. Jadi dia result itu. Hasil itu akan muncul di sini Pak. Bapak klik ini, nanti ada ketika soalnya sudah muncul, itu ada pilihan, silakan download di sini. Oke. Ya. Iya. Paham Pak. Paham ya. Nanti mudah lah Pak, itu tidak terlalu berbelit-belit ininya. Nah, coba saya tampilkan versi ininya ya, versi aslinya ya. Saya pindah screen dulu. Bapak Ibu lihat ini, lihat yang tampil sekarang. Ya. Tampil ya, lihat ya. Ya. Nah, yang ini lihat enggak ini? Unduhan akan segera
Nah, iya Mulai. maksudnya ya di sini lah kita tempat menginstal kalau versi apa namanya? Versi Chrome ya, versi browser. Ya. Nanti muncul di sini. Hasilnya di mana? Ketika kita melihat analisis ini, disinilah laman yang sama, Pak. Laman analisis yang sama kita bisa mengunduh apa namanya? Hasil dari ujian itu. Ketika kita melihat hasil analisis ini juga ada pilihan yang sama untuk mengunduh hasil form sheet Excel-nya. Jadi dia terintegrasi, Pak. Oke, untuk sampai ke sini sebenarnya Bapak harus praktik dari awal membuat dan ada sebenarnya modulnya nih, Pak. Saya sudah siapkan. Jadi tinggal ditonton, ikuti langkah-langkahnya. Dan tidak ada masalah, kita mungkin hanya sebatas diskusi misalnya bagaimana dengan soal yang dibuat dan lain sebagainya. Itu Pak yang ini sekaligus menjawab pertanyaan yang di chat ya Pak Odi. Oh, ada di kalau ya, silakan saya kalau Excel untuk membuka Excel-nya harus ada tesnya dulu ya Pak Odi. Kalau belum ada tesnya belum bisa membuka result tadi gitu ya. Ya. Dan kalau di Android Pak, saya baru ingat tadi yang disampaikan Pak Agus. Pak Agus harus install dulu apa namanya Excel ya, apa namanya itu? Oke. Ya. Iya, Office lah. Ya. Oh, ya, Office. Ya, Office-nya karena dia lebih dekat dengan pakai WPS. Ya, WPS bisa. Ya. Bisa WPS bisa, bisa Office bisa. Pokoknya yang ada Excel-nya. Sheet-nya. Ya. Saya pakai WPS, Pak. Ya, boleh. Di WPS juga kan ada PowerPoint, ada dokumen, ada. Oke, seperti itu, Pak. Ya, buka Excel bagaimana, Pak Ode? Buka Excel. Ya, itu tadi yang dimaksudkan hasil, iya. Ya. Rasanya harus ada ujian berlangsung, baru ada tampilan Excel-nya gitu kan, Pak Ode? Ya, betul. Saya berharap Bapak Ibu ini bisa diterapkan di LPK-nya masing-masing ya, karena terakhir ini ujian versi ini sangat direkomendasikan, meskipun sebenarnya ada yang versinya lebih serius ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau versi serius ya pertanyaannya begini, kebanyakan yang saya temui dalam beberapa pelatihan. Apa ini cocok Pak untuk orang dewasa? Atau hanya untuk anak-anak karena itu seperti kartun, seperti apa? Jawabannya, jangankan untuk orang dewasa. Tadi itu untuk apa namanya? Profesional. Kan? Ada pilihan soal ini dikerjakan untuk orang-orang di kampus, itu sangat bisa. Bahkan untuk survei, untuk pemilihan teman-teman yang bergerak di industri jasa iklan boleh misalnya ingin mensurvei apakah produk ini diterima di masyarakat, boleh menggunakan kuisis ya. Halo Pak Ode. Ya silakan Pak. Oke Pak Nursito, silakan Pak. Pak Nursito background-nya kelihatan. Iya Pak. Pak Ode untuk kuis ini apa peserta yang akan ikut ujian itu tandanya dia pakai HP tuh. Ya. Apa harus install kuisi dulu? Apa bisa dikopikan link gitu langsung buka gitu Pak Ade? Oh iya, Bapak teringat Zoom ya? Iya. Zoom. Ya, betul Pak. Itu ada link. Ya, jadi di kuisis itu kalau kita pun bagi linknya, tetap kita bagi itu kuisis.com. Oh, kuisis.com. Iya, kuisis.com dan kodenya itu manual Pak. Kodenya itu untuk tingkat keamanan, kita tetap bagikan manual. Seperti teman-teman ada yang pernah pakai ini ya, pakai apa namanya? Edmodo. Di Edmodo sama. Di Edmodo juga kita bagi linknya manual. Jadi ada linknya, kemudian kita entry kode join-nya itu secara manual. Jadi misalnya kalau ada ujian Pak, kelas A, kelas B, soalnya sama, itu bisa dibikinnya berbeda karena kode tadi itu tidak bisa double. Jadi misalnya begini, dia kan kode itu keluarnya otomatis. Bisa sama kodenya berbeda. Jadi
akan mengcopy kodenya nanti dipindah di kelas sebelah, tidak akan. Karena kodenya itu teracak ya, secara otomatis. Cara ini Pak, membuat linknya atau kodenya tadi dari mana ya Pak ya? Cara kodenya sebentar saya bagi ini. Saya ulang lagi ya. Bapak Ibu yang punya niat, Pak Holis bisa izinkan saya bagi layar. Oke, sudah Pak. Oke, sebentar. Belum Pak ini. Coba saya klik ulang. Host disable, ya. Oke, sudah coba Pak Ode. Oh, belum bisa. Ini sudah saya buka dari sini Pak Ode. Oh, sepertinya lagi jalan atau tidak ya? Ini enggak lagi jalan. Enggak lagi jalan ya, sebentar. Nah, ini host disable participant screen sharing. Sebentar, saya klik lagi. Dah, dicoba lagi. Coba Pak Ode. Masih. Nah. Coba saya pancing dulu, saya menampilkan. Boleh. Terus saya close lagi ya. Ya, silakan. Oke. Keluar nih Pak Ode? Ya, keluar. Oke. Nah, saya stop. Oke, silakan Pak Ode, coba diulang lagi coba Pak Ode. Host disable participant. Apakah jaringannya emang sibuk atau kayak mana nih? Ya, nggak tahu. Sebentar, saya tadi belum tampilkan apa-apa kan? Belum kan? Oke. Oke Pak, ini aja. Apa namanya? Bapak yang bertanya tadi, untuk menampilkannya di mana? Bapak sudah bikin soal 2 tadi? Sudah ya? Nah, kalau sudah bikin soal 2, Bapak sudah tutup ya? Masuk lagi di hasil, Pak. Sebelah kiri tadi, hasil. Sambil saya menunggu ini. Hasil, kemudian ada soal yang dibikin, kalau di hasil, bukan di hasil, di My Quiz. Sebelah kiri itu, Pak. Ya, Bapak lihat sebelah kanan itu ada soal yang dibuat. Ada ya? Ini saya nggak bisa share screen soalnya. Iya, ini nggak tahu ini. Sebentar, coba saya off dulu ya. Nanti saya masuk lagi. Sebentar. Oke. Jangan dari saya. Oke, sebentar. Oke. Saya lihat. Oke, tunggu sebentar Bapak dan Ibu. Ini trouble-nya banyak ini. Tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Dan saya sambil mengamati di grup gradasi yang lain, ternyata ada beberapa rekan kita yang salah masuk gitu kan. Termasuk Bu Muslihah tadi ya Bu. Iya, tadi saya minta tolong sama teman yang di sana untuk mengingatkan. Iya. Tadi ada ya, Bu salah. ada Bu Seringatini juga, saya sudah berusaha untuk mengingatkan. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa diulang dengan video yang nanti setelah selesai saya render terus saya upload nanti Ibu. Iya, siap Pak, siap. Iya, nggak apa-apa Bu, jangan jilat ya. Oke, sambil menunggu Pak Ode ya. Ya. Sudah? Oke, lanjut Pak Ode. Coba di screen. Oh, udah saya buka. Nah, nggak bisa. Host. Nah, aneh. Host disable. Makanya ini kenapa itu kan? Kan nggak mungkin saya restart gitu Pak Ode, kacau nanti. Oke, coba Mas ini aja. Mas buka Zoom nggak di situ? Di sini saya buka Zoom. Atau coba izinkan Pak Nursito bagi layar. Bisa nggak? Coba Pak Nursito bisa nggak untuk membagi layar yang punya Pak Nursito? Di share yang paling bawah itu, share screen. Hijau, yang hijau. Nggak bisa. Yang hijau nggak bisa juga. Atau siapa yang ingin demokan boleh. Ya. Ada Bapak Ibu yang silakan untuk coba nge-share coba. Ini agak entah kenapa ini. Ya, saya nggak bisa share. Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Padahal udah saya buka untuk ini karena kalau
nggak kita tutup seperti arahan dari beberapa ahli. Ada yang suka jelonong masuk gitu. Iya. Nggak apa-apa, coba dibuka masuk lagi kuncinya. Kuncinya saya klik untuk kunci, klik buka lagi sudah. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Atau mute unmute dulu. Oke, unmute all dulu ya Bapak. Mau taktik melingkar gitu ya. Kita maunya tidak head to head. Nah itu Coba Pak Ode. Belum bisa. Nggak bisa. Host disable. Itu. Padahal nggak saya apa-apain ini. Hostnya nakal ini. Iya ini. Atau coba saya buka layar dulu. Iya. Lalu saya screen. Nggak bisa juga. Coba. Coba Pak Ode, saya bikin multiple bisa nggak? Coba Pak Ode. Oke. Nah, bisa. Nah. Oh, di sini. Iya. Iya, sudah. Bisa? Bisa, sudah. Coba Pak Ode. Sudah bisa nih. Berarti di sini, Mas, tadi. Iya. Oke, Bapak Ibu ya, kita lihat apa yang saya share. Di mute saja, Pak. Oke, sudah. Oke, ini pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Nursito. Pak Nursito, di manakah kita membuat soalnya tadi? Kode soal ya. Kode soal ya. Oh, saya nggak bisa balik lagi nih. Bisa ya? Oh, sudah. Sudah ya? Ya, sudah keluar. Oke, sebentar. Sebentar. Sebentar, saya stop dulu. Harus dibuat satu-satu kayaknya. Coba Pak ini aja, Pak Nursito aja, coba Pak Nursito. Coba Pak Nursito di share. Dibagi aja, di share. Ya, coba di share. Bisa Pak Nursito? Yang di kanan, tengah bawah itu, yang hijau share screen. Oke. Nah, sudah muncul Pak Ode. Ya, sudah muncul ya. Ya. Jadi di bagian itu Pak, Bapak lihat sebelah kiri itu di kuisku. Klik kuisku. Nah itu, klik. Nah, coba Bapak klik di soal sejarah. Soal sejarah diklik aja Pak. Ya, silakan klik. Nah, itu. Oke, tampil. Bapak lihat main langsung, main langsung. Main langsung. Ya, itu. Diklik. Oke. Bapak pilih yang ujian. Yang ujian, ya itu, klik. Oke, Bapak lanjutkan di atas. Warna ungu, lanjutkan. Oke, klik. Nah, di situ akan muncul kode soal secara otomatis dan siap kita masuk, Pak. Ini, Pak. Kita contoh, Pak. Yang lain boleh terlibat. Kita contoh, ada 3 soal. Saya nanti masuk, Pak, dari sini. Sebentar. Saya masuk, Pak. Contoh, Pak. Jangan keluar dulu, biar saya nguji. Kan cuma 3 soal saja. Yang lain bisa masuk juga 93, 38, 27. Nah, itu Pak. Nah, jadi saya masuk Pak di tempat Bapak itu.
Bisa lihat kan Pak? Nah, kalau sudah masuk, di HP juga kita terlihat Pak, siapa aja yang bergabung. Kalau sudah masuk, kasih aba-aba kalau live ya. Nah, coba dimulai Pak. Coba klik tombol hijau mulai. Nah, di sini juga ada timbul. 4, 3, 2, 1, go. Nah, ini. Bos. Soekarno-nya banyak Pak ini tulisannya. Sama adik kakaknya ini mungkin namanya. Iya. 17 Agustus 2020. Nah, sudah Pak. Bapak sudah lihat? Kita jempol ini. Nah, itu hasilnya Pak. Semudah itu Pak. Terus Bapak lihat di paling atas. Di paling atas, akhiri game. Coba. Ada akhiri game. Klik, ya. Silakan diklik akhiri game. Sudah, akhiri game. Oke. Karena sebenarnya ada yang belum baru masuk dan belum selesai kalau lihat di bawah. Oke, akan lihat. Nah, ini Bapak lihat unduh hasil di atas. Ini kan sama kan, unduh hasil. Nah, itu dia, klik. Nah, itu unduh itu teman-teman yang lain juga kan lihat. Unduh itu sekaligus dia akan mengunduh dalam form Excel yang ter-download otomatis sebelah kiri bawah, Pak. Pojok kiri bawah. Sudah muncul tuh. Nah, pojok kiri bawah itu. Nah, itu dia. Di open, Pak, itu. Klik, lalu open. Dibuka. Nah, semudah itu, Pak, sebenarnya. Nah, itu dia, lihat. Close dulu. Bapak lihat player level. Pemainnya di bawah, di tab bawah, bukan? Oh iya, oke. Nah, itu dia. Nah, benar kan, Pak? Semudah itu, Pak. Kita bikin soal, semuanya nilai sudah ada. Tinggal urusannya nanti, misalnya kita konversi skornya itu 2 angka, 3 angka. 3 angka berarti 100 ya, 0 sampai 100 misalnya. Oke, seperti itu Pak. Tinggal kita ambil saja misalnya desimalnya berapa. Kan ada pengaturan desimal di atas itu 2 angka di belakang koma. Oke. Oke. Udah jago ini Pak Nursito nanti. Diterapkan. Iya. Oke. Stop share Pak. Ya, kelihatan. Studionya bagus, Pak. Okay. Saya diajak, Pak, kapan-kapan ke studio Bapak. Di mana nih, Pak? Teknisi saya, Pak. Oh, teknisi. Iya, sip lah. Jadi iya. ngajar ujian orang daring itu bisa, Pak. Bapak nguji situ siswanya di Kalimantan, di mana? Iya. Terima kasih nih Pak, share ilmunya Pak. Oke. Iya Pak. Okay. Ada lagi yang lain Pak di ada. Iya, Kahoot itu lebih interaktif lagi dari ini. Iya. Bagus. Oke, ini ada pertanyaan. Banyak. Iya. Silakan yang lain kalau ini ada pertanyaan Pak Odi. Bagaimana menentukan batas minimal kelulusan gitu Pak Odi? Silakan Pak Odi. Penentuan kriteria ketuntasan minimal itu diserahkan kepada keputusan yang diputuskan di LPK. Per mata pelajaran, per mata pelatihan, per instruktur. Jadi tidak harus semua sama. Misalnya instruktur A dengan B tidak sama itu KKM-nya. Kalau di sekolah namanya KKM. Namanya itu kriteria ketuntasan minimum ya. Kalau di pelatihan mungkin apa istilahnya? Passing grade ya? Passing grade. Iya, passing grade. Jadi karena kompleksitas mata pelatihan itu tidak sama semuanya. Bisa jadi dia ada soal teorinya itu tidak sama pun dengan praktik. Jadi misalnya kalau passing grade-nya, yang penting teorinya lulus 30% berarti lulus ya, lulus. Karena teori kan tidak menentukan seberapa besar dia mahir. Gitu. Jadi di dokumen kalau di sekolah itu sudah ditentukan di awal di awal semester ketika memulai program pembelajaran. Jadi sudah ditentukan ini
KKM-nya begini ya, minimalnya begini ya, A, B, C, D, sudah ditentukan. Sehingga ketika jalan itu tidak debat lagi. Mungkin Pak, pertanyaan kan dari Bapak Yudi Trianto. Mungkin Pak Yudi bisa menanyakan langsung, mungkin ini di aplikasinya. Mungkin silakan Pak Yudi, langsung ke Pak Odi. Iya, Mas Kolis, terima kasih. Jadi maksud saya, di kuisisnya itu kita menentukan angka 70%, 60%, batasannya itu dalam kuisisnya bagaimana, Pak? Di kuisisnya itu tidak ada, Pak. Kuisis itu hanya barang mentah, data mentah. Oh. Iya, jadi yang menentukan itu kan terpulang ke hasil belajarnya yang diolah dan diputuskan gitu. Putuskan sendiri oleh instruktur. Jadi dari skor atau dari persentase yang betul tadi, Pak, ya kita sendiri yang menentukan, Pak, ya? Iya, karena kan misalnya begini. Kalau di tempat Bapak di kuisis tadi kan ada hijau, kuning, merah. Maksud saya kan seperti itu. Nah, kita bisa nggak menentukan itu, ya gitu maksud saya. Batasan. Itu tidak ada, Pak. Itu aplikasi menentukan batas, misalnya kalau batas atas, tengah, bawah. Oh gitu. Oke. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mas Yudi. Ada lagi? Ya, Ibu. Ya. Silakan. Boleh tanya, Pak? Boleh, silakan. Silakan, Ibu. Oke. Terima kasih, Pak. Yang saya tanyakan, Pak, untuk yang kuis kedua tadi kita bisa ngikuti dengan lancar. Yang untuk pertama, Pak, kita masuk, tapi di situ tertulis masih digunakan, begitu tuh, Pak? Masih digunakan. Kita keluar dari kuis, ya kita keluar dari kuis, kita masuk lagi, tetap ada tulisan seperti itu, sampai berkali-kali terjadi seperti itu. Seumpama waktu ujian siswa kita mengalami hal yang seperti itu, mengatasinya gimana, Pak? Yang jelas rekomendasinya adalah ujiannya di internet yang stabil, Bu. Jadi rekomendasinya, gitu ya, Pak? Ya, internetnya harus stabil karena misalnya mereka mengujinya misalnya di dalam kelas ya, LPK Bapak Ibu harus internetnya stabil, tidak boleh yang lemah. Bukan yang kuat juga, yang lemah. Karena gini, mungkin teman-teman tahu ya, di beberapa tempat ada hotspot itu yang dibebaskan, yang tidak diatur arusnya, sehingga dia bebas itu. Yang masuk duluan dapat besar, yang masuk belakangan dapat kecil. Tapi kalau teman-teman yang di LPK menggunakan misalnya perangkat mikrotik, ya itu semuanya diatur arusnya, diatur kecepatannya, ya sebenarnya tidak menjadi masalah itu. Begitu. Jadi harus internetnya, Pak, itu. Oh, berarti kendalanya di internetnya ya, Pak, ya? Iya. Oke, makasih, Pak. Iya. Oke, terima kasih Bu Sri Wardaya Ningrum. Karena mungkin memang koneksinya termasuk punya Ibu tadi, suaranya pun agak putus-putus, mungkin memang kurang stabil gitu ya, Pak Ode ya. Iya. Ya. Ada lagi Bapak dan Ibu, nanti mungkin sebelum Pak Ode menyampaikan closing ataupun tugasnya gitu, Pak Ode. Ada lagi Bapak dan Ibu, silakan. Atau mungkin udah paham semua ini Pak Ode. Iya, sudah paham dan mau minta tugas lagi katanya. Iya. Silakan Bapak dan Ibu, masih kita ada pertemuan kita kali ini, sesi kali ini masih sekitar 15 menit lagi. Silakan Bapak dan Ibu untuk memanfaatkan waktunya. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Ibu Meli mau bertanya, Ibu? Silakan Pak. Ya, Pak, itu yang untuk soal-soalnya itu kalau tadi kan kita ngetik sendiri atau buat sendiri gitu. Yeah. Nah, ada nggak soal-soal yang sudah ada di dalam sistem PAME-nya? Kita tinggal milih sejarah, kelas berapa, kemudian itu sudah ada pilihan soal yang ada di sistem gitu. Ada nggak, Pak? Ada. Jadi keunggulan kuis itu juga menampung beberapa hasil pekerjaan soal dari orang lain. Jadi bisa kita cari di tengah tadi, itu bisa dicari aja Bu, soal-soal yang lain, yang dibuat oleh guru-guru yang lain, pelatih yang lain. Sangat banyak, soal-soal LKP juga banyak. Jadi kita ambil tinggal modifikasi aja.
Oke, masih ada lagi Bapak dan Ibu, silahkan. Pak Ketum mau bertanya nih Pak Ketum. Silakan. Silakan Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan atau mungkin berdiskusi atau sharing ataupun yang sudah mulai menyusun beberapa pertanyaan. Selamat malam Pak Odin. Ya Pak Ketum. Ngomong-ngomong kan bentar lagi kan sudah puasa nih. Pada tarawih kan? Iya. Iya Pak Ketum. Oke, kelas kita yang terakhir kan tanggal 23 ya? Iya, terakhir. 23 itu sudah tarawih belum? Nggak tahu kalau di Jogja itu kita ikut putusan Muhammadiyah itu di tanggal 24 sudah. Kalau di Jogja di tempat tinggal saya itu tidak ada tarawihnya di rumah sih, sudah ada instruksi dari kelurahan. Kita tanggal 23. Yang ingin saya tanyakan kan kebetulan tanggal 23 besok itu kan sudah sebagian teman-teman kita, kawan-kawan kita kan sudah mungkin ada tarawih ya. Nah, kalau kita lihat jam kita kan itu pada saat jam tarawih kalau nggak salah ya. Nah, itu monggo apakah mau mundur waktunya 20.30 atau mungkin mau diawalkan di siang, silakan monggo dimusyawarahkan dengan kawan-kawan yang lain. Ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Ini karena Ibu di Lampung udah tarawih ya Ibu, Bu Melia? Iya, kalau saran saya besok sore aja. Pak setuju Pak, agak sorean aja Pak. Sore 2:30 ya. Gimana Bapak Ibu, 2:30 ya? 2:30 waktu Indonesia mana nih, Pak Ode? Itu barat. Jadi nanti kita sepakati jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Gimana Bapak dan Ibu? Setuju? Ibu Tri. Tinggal 1 hari lagi Pak, tanggung Pak. Jadi udah biasa malam gitu ya. Iya. Nanti saya lupa Pak, soalnya banyak kerjaan. Iya. Cuman masalahnya udah ada yang taraweh Ibu. Tarawihnya kan sendiri Pak di rumah, nggak boleh PSBB. Tutup. Iya Bu, tapi ada beberapa daerah mungkin yang berbeda perlakuannya ya. Kalau kami di Jogja memang sendiri-sendiri di rumah, tapi mungkin di kota-kota lain yang ada masih bisa jamaah. Silakan. Iya. Kalau pagi aja gimana Pak? Jam 10? Ya aja lah. Gimana Pak Ode? Jam 10? Jam 10 boleh. Jam 10 aja Pak, lagi fresh. Mungkin dibuat voting aja. Dibuat voting, disepakati dulu pilihannya jam berapa. Nanti Pak Ode atau dari Pak Ketum memberikan votingnya. Soalnya gini, kalau jam 10 tadi yang disampaikan, kami jam 10 pun ada meeting di perusahaan Pak, tiap jam 10 itu. Iya. Ini masukan juga. Jadi mungkin nanti dibikin form untuk terawih Mas Olis. Iya Pak. Habis terawih. Malaman, sore saja. Kalau habis tarawih kasihan Pak Ode nanti sampai sahur nanti. Oh iya Dek. Ya sore saja sore. Ya, nanti kita bikin form untuk polling. Jadi karena emang situasinya ya kita ada waktu Indonesia Tengah, ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Timur. Jadi nanti kita bikin polling dan pollingnya pun nanti jamnya nanti pakai WIB aja biar nggak bingung gitu kan. Nah, nanti kita pakai polling aja ya Pak Ode ya. Iya, saya ikut aja. Jadi nanti kita polling, nanti polling terbanyak lah yang akan kita kita laksanakan gitu. Itu ya Pak Ode. Tak muncul deh, Bang. Itu keputusan kita seperti keputusannya itu. Nanti setelah ini. Iya, oke ya. Gitu ya. Kalau sudah tidak ada lagi berarti kita ini tutup aja. Iya, closing sama tugasnya Pak Ode, silahkan Pak Ode. Oh iya, tugasnya Bapak Ibu tidak ada tugas malam ini. Alhamdulillah.
Hanya membuat soal kuis masing-masing, jadi tidak usah disetor ke saya. Iya. Alhamdulillah. Tidak usah disetor ke saya, Bapak Ibu, karena kewajiban membuat kuis itu adalah tanggung jawab masing-masing. Nanti besok kita akan singgung lagi kelanjutan dari kuis, karena ada beberapa yang harus kita selesaikan, yaitu bagaimana menerbitkan hasil dan mengeluarkan penghargaan, sertifikatnya, laporannya. Itu penting juga, karena kan sudah lulus nih, setelah lulus dapat apa mereka? Iya. Itu maksudnya. Tapi nanti bahasannya masih seputar evaluasi kuis ya, jadi kita tunda untuk menampilkan reportasenya, raportnya. Iya. Iya. Oke, kira-kira gitu Bu ya. Jadi kuis itu tidak perlu dibikin saja secara mandiri. Kalau Bapak Ibu mau bikin panduan kuis video, bagus. Berarti itu channel Ibu sebagai instruktur bisa punya referensi yang lain. Iya. Gitu. Jadi gitu aja ya Pak Odi. Jadi ya. Tidak usah Nggak perlu direkam ya? Nggak perlu direkam ya? Cuman boleh direkam, tapi itu tidak jadi kewajiban, Pak. Oke, siap. Oke. Kewajibannya cuma bikin soal. Kewajiban aja bikin soal, tetap di kuis itu. Iya. Nggak usah dikasih ke grup lagi, biar aja. Karena nanti akan ada lanjutannya, Pak. Oke, udah cukup jelas ya Bapak Ibu. Dan mungkin kita tunggu pollingnya aja, polling berdasarkan suara terbanyak. Ya, kita nggak usah ikut ya, Pak Odi, yang ikut peserta aja yang polling. Iya, saya terus saja. Iya. Mas Kolis, iya, tolong disampaikan aja saat ini untuk pollingnya itu di-share di grup Telegram jam berapa? Biar nanti kan dari kemarin saya lihat itu banyak peserta itu tanyanya itu jadwal. Sudah di-share oleh Mas Bang Oni pagi katakan jam 9, itu masih ditanyakan di sore hari. Disepakati aja biar melihat Telegramnya jam berapa. Iya, gitu. Mungkin Pak Odi polling yang di Telegram aja yang langsung keluar itu ya Pak Odi ya? Oh iya, boleh. Nanti saya bikinkan. Oke, nanti sama Pak Odi. Gimana Pak Arsad, ada yang mau disampaikan Pak Arsad? Oh ya, saya ingin menambahkan. Untuk polling itu, apakah menggunakan jam gitu. Jadi dalam arti kata kita mulai jam 9 sampai jam 9, atau kita mulai seperti tadi Bapak katakan itu sekitar setengah 3. Gitu. Nanti kita bikin polling, jadi durasinya tetap sama, cuma nanti mungkin yang pagi mulainya jam 10, yang siang mungkin jam 2, atau kalau sore nanti pokoknya nanti kita tunggu Pak pakai polling yang per jam per session gitu Pak. Jadi biar nanti kita tentukan aja Pak Odi jadi berapa ini ya Pak Odi, berapa pilihan gitu ya Pak Odi ya. Iya, paling banyak mungkin 3 pilihan ya, tidak banyak. Iya, oke. Gitu ya. Oke, Bapak. Bentar Bang Holis. Oke, Pak. Bapak Ibu, beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan sebagai perhatian bersama. Jadi sering ada beberapa kelas yang mungkin berbarengan, seperti malam ini kita ada 2 kelas ya, ada kelas yang memang yang sudah Bapak Ibu ikutin, seperti kelas yang langsung dibimbing oleh Pak Ode, dan kami setiap pekan juga seminggu 2 kali itu ada kelas yang berbeda. Tadi kami di ruang kontrol banyak sekali kawan-kawan kita yang salah masuk ruangan ya. Sebenarnya kalau mereka ikut nyimak di grup itu, saya kira info-info yang kami berikan dari tim fasilitator sudah sangat jelas. Jadi hari ini karena saya lihat di sini hanya yang ikut kurang lebih 40 sekian. Karena tadi saya nemukan di kelas sebelah itu mereka pada masuk di ruangan sebelah. Saya kira ini mungkin kawan-kawan kalau ngikutin info-info yang kita berikan sudah jelas ya ruangan-ruangan kelasnya. Terus yang kedua, itu ada ibu, saya nggak lihat ibunya malam ini ada atau tidak. Itu kadang menanyakan pertanyaan yang sudah terjawab. Jadi saya kira literasi atau budaya kita membaca tolong lagi diperbanyak, karena setiap pesan yang kami kirimkan itu sudah sangat jelas, di situ sudah ada jadwal, kemudian ada ini, namun kadang masih ditanyakan lagi. Jadi mohon kerjasamanya ya, Bu Dewi Lestari Handayani ya, karena Bu Dewi Lestari Handayani ini di beberapa grup
nasional yang kami di sini ada 2.000 peserta yang kami pantau ya, dan semua di server kami terbaca ya. Nah, Ibu Dwi ini sering menanyakan pertanyaan yang sama di beberapa grup ya, dan itu semua datanya saya lihat. Nah, jadi tolong jangan budaya membacanya lagi tolong ditingkatkan ya, supaya tidak menanyakan pertanyaan yang sering diulang-ulang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Ketum. Kemudian saya tambahkan juga, Bapak dan Ibu untuk waktu login mohon namanya disesuaikan dengan nama Bapak dan Ibu, karena kan tadi ada yang pakai nama Kemnaker Trans. Kita akan berdiskusi pun akhirnya bingung, ini Bapak atau Ibu atau dari instansi atau perseorangan. Termasuk masih ada yang pakai nama OPPO A52020, jadi agar lebih memudahkan kita. Karena kan kita pun juga absensi berpengaruh ya Pak Ode ya, kehadiran kita. Gitu. Itu udah cukup ya Pak Ode ya? Pak, kalau nggak salah tadi saya sempat baca, iya. Itu dari Kemenaker Trans hanya memantau. Oh gitu ya? Gitu. Oke, ya. Mudah-mudahan emang benar dari Kemenaker Trans, biar istilahnya emang kita pantau bahwasanya emang kegiatan kita emang untuk kebaikan, bukan yang lain-lain gitu Bapak. Dan mudah-mudahan nanti kalau emang positif nanti ada tindak lanjut dari Kementerian Tenaga Kerja gitu ya Bapak. Iya. Ya. Itu Bapak dan Ibu cukup sekian pertemuan kita malam hari ini, dan Bapak dan Ibu yang besok sudah mulai menjalankan ibadah puasa, kami bersama tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti di puasa yang tahun ini kita bisa tuntas dan tidak menjadi penghalang pandemi ini untuk kita beribadah. Baik Bapak dan Ibu, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri ya Bapak dan Ibu. Ya.